Kenapa? Halo dan junior Islam Kristen. Mau nanya yang ringan-ringan aja boleh? Islam, oke. Ya, silakan. Satu orangnya mute dulu. Silakan Pak Ismi. Oke, saya mau nanya ringan aja. Boleh bertanya, boleh ditanya ya? Boleh. Silakan. Oke, makasih. Yesus itu kan jelas-jelas manusia, kok dituhankan? Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Allah. Bukan manusia yang dialahkan, tetapi Allah yang menjadi manusia. Karena hanya iblis yang membolak-balikan itu. Enggak, gini, kalau Allah enggak bisa, kalau dalam Al-Quran di mana dalam Taurat Allah nggak bisa menjadi manusia? Enggak, bukan gitu. Karena soalnya ini Pak RK kan gunakan terminologi Allah kan. Padahal di Bible itu tidak ada Allah. Di Bible itu kan tidak ada Allah. Kalau dalam Al-Quran siapapun yang menyebut Yesus atau Isa atau siapapun sebagai Allah itu kafir. Nah, jadi makanya saya protes yang Anda menggunakan terminologi Allah. Terminologi. Ya, sekarang kita lupakan dulu terminologi Allahnya. Yang saya tanya itu ngomong terminologi aja salah. Enggak jadi masalah lah, ya kan. Namanya juga kan saya bertanya. Oke. Sekarang apa yang kamu mengatakan di dalam Alkitab tidak menggunakan kata Allah. Saudara, ya sebelum jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu. Jangan potong pembahasan. Saya mau menjawab pertanyaan kamu. Saya mau menjawab statement kamu. Jadi kamu diam. Jadi gini, ya. Sebelum Islam hadir, eksis, kata Allah itu sudah digunakan, ya. Bahkan dalam sebuah konsili Efesus tahun 431. Kemudian dalam prasasti Jabat sebelum Islam ada, itu sudah menggunakan kata Allah. Ya. Jadi Anda tidak bisa mengklaim bahwa nama Allah itu hanya ada untuk orang Islam. Tidak bisa. Karena sebelum Islam ada, nama kata Allah itu sudah ada. Tergantung rujukan Allahnya merujuk pada Allah Sang Kholik atau Allah ilah lain. Nah, kita buktikan di mana Allah yang betul-betul Sang Kholik atau Allah ilah lain. Baal. Kita bisa buktikan lewat eksistensi dari Allahnya. Keberadaan dan kemahakuasaan dari Allahnya itu yang paling pas. Makanya ketika saya ingin mengajak teman-teman Islam untuk berdiskusi tentang eksistensi Allah, mereka selalu lari kemana-mana, nggak berani. Karena apa? Tidak sanggup membuktikan eksistensi dari Allah tentang Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana kamu membuktikan bahwa Allah kamu itu ada? Sementara Allah kamu sendiri tidak pernah menampakkan diri. Sementara Allahnya Abraham, Allah Isa, Allah Yakub pernah menampakkan diri sesuai dengan pernyataan yang tertulis di dalam Taurat. Allahnya alam Al-Quran pernah nggak menampakkan diri? Coba tunjukkan. Bukti bahwa Allah kamu eksis. Itu baru indikator pertama. Coba kamu jawab. Oke. Tadi kan pertama saya yang nanya ya. Jadi pertanyaan saya tadi kan begini. Yesus itu kan jelas-jelas manusia. Kok dituhankan? Nah itu kemudian dijawab dengan menggunakan terminologi Allah. Di situ saya protes. Untuk sementara kita skip dulu urusan pemakaian terminologi Allah oleh orang Kristen. Jadi yang mau saya tanya itu, kenapa Yesus yang jelas-jelas manusia kok dituhankan gitu? Kalau misalnya Pak RK ini tadi bilang Yesus itu bukan manusia menjadi Tuhan, tapi Tuhan menjadi manusia. Yang menjadi pertanyaan, kalau statementnya begitu, gimana Pak RK membuktikan Tuhan menjelma jadi Yesus? Tuhan menjelma, Tuhan mengambil rupa hamba, Tuhan menambahkan rupa manusia. Di dalam Taurat, Tuhan pernah mengambil rupa, ya, dalam bahasa Ibrani namanya demut. Mengambil atau menambahkan rupa. Ketika dia bertemu dengan Abraham, dia bertemu dengan Gideon, dia menampakkan diri kepada yang lainnya, Yusuf, Yakov. Itu dia menambahkan rupa, bicara tentang rupa, namanya Kristofani, karena berbicara tentang praeksistensi Kristus. Ya, kamu memahami di situ. Kemudian itu dalam Taurat, dalam targum-targum Yahudi, di mana Allah
ya, mempunyai eksistensi, menampakkan diri, ya, melalui memranya kepada bangsa Israel dalam rupa manusia. Itu yang namanya Kristofani. Kemudian kedua, kita melihat dalam perjanjian baru sebuah dasar yang dilihat dari spiritual Allah dengan bangsa Israel. Makanya Rasul Yohanes menuliskan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu telah menjadi manusia. Filipi 2 ayat 5, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai milik yang harus dipertahankan, mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi kalau kamu mengatakan Tuhan tidak pernah menjadi manusia, ya itu mungkin Allahnya kamu yang bisa atau tidak menunjukkan eksistensinya. Apakah Allah kamu bisa menunjukkan eksistensi sama seperti Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub? Buktikan bahwa Allah kamu eksis. Proof. Coba buktikan. Oke, sudah boleh giliran saya ngomong. Buktikan. Saya minta kamu buktikan. Enggak, saya jawab kan. Jangan lari kemana-mana. Kita fair dong. Iya. Kamu jawab pertanyaan. Kamu tanya imam saya. Jangan hanya kamu bertanya. Kamu tanya iman saya. Sekarang saya tanya iman balik kamu, iman kamu secara putar. Saya tanya kamu, buktikan eksistensi Allah kamu. Silakan. Apakah Allah kamu pernah menampakkan diri atau tidak menampakkan diri? Jadi begini, yang Mas RK sebutkan tadi itu kan hanya doktrin ya, doktrin yang ada di bukan doktrin. Sekarang kalau bahwasanya kamu bilang tentang doktrin, coba kamu pahami arti dari doktrin, apa itu dogma? Coba jelaskan. Oke, doktrin itu kan sesuatu yang nggak bisa dibuktikan, atau dogma juga sama. Doktrin dogma bisa dibuktikan, tapi diyakini sebagai kebenaran. Kamu udah ngaco kemana-mana. Sekarang nggak usah kamu jawab pertanyaan saya itu. Kamu buktikan saja iman kamu bahwa Allah kamu itu ada, Allah negeri Mekah itu ada. Jawaban RK, Pak RK, bahwa Allah kamu negeri Mekah itu ada kepada saya. Saya tidak memaksakan kamu untuk menerima pendapat saya. Saya tidak memaksakan. Tetapi saya ingin bertanya kepada kamu, kamu bisa nggak membuktikan bahwa Allah negeri Mekah kamu itu ada kepada nabinya, yaitu Muhammad? Jadi gini, pertama, sabar ya, sabar. Yang pertama, jawab pertanyaan saya. Buktikan bahwa Allah negeri Mekah kamu ada. Oke, akan saya jawab. Saya jawab nanti, tapi kan boleh dong saya membalas apa yang sudah Tidak usah. Sekarang saya minta kamu jawab saja artinya begini, saya. Jawaban Pak RK tentang Yesus, apa Tuhan kamu ngerti nggak? Bapak, jangan BOTOL, Pak. Pahami, sentuh esensi dari pertanyaan saya. Jangan hanya mau bertanya, Pak. Jawab pertanyaan saya dan jangan hanya mau ngomong, Pak. Tahu malu, Pak? Allah negeri Mekahmu itu ada atau tidak? Itu yang ingin kamu buktikan. Coba sentuh pertanyaan saya, jangan pernah kamu menyinggung jawaban saya. Buktikan bahwa kamu itu tidak pecundang. Jangan bilang kamu itu tidak pecundang. Kamu pecundang karena kamu tidak berani menyentuh esensi pertanyaan saya. Nggak berani. Jawab pertanyaan saya. Buka mic-mu dan jawab pertanyaan saya. Kalau kamu nggak mampu, saya turunkan kamu. Kita diskusi. Gentle dong. Nah, iya, ini kalau Bapak memaksakan saya menjawab, itu namanya bukan diskusi. Enggak, saya memaksakan kamu menjawab karena kamu sudah bertanya iman saya. Giliran saya bertanya iman kamu dong. Masa saya nggak boleh tanya iman kamu? Maksudnya begini, jawaban Bapak itu bisa diterima. Rojan. Nggak mampu kau, silakan. Satu Kak, jangan lupa ini ya, turun. Halo Dan Junior, Islam Kristen. Buka mic-mu, saudara. Turun, nggak mampu kau diskusi itu ya. Kalau diskusi nggak pakai emosi, enggak. Saya spanning karena saya lihat kamu botol. Halo Dan, Islam Kristen. Islam. Buka kameramu, makasih Bang Rens. Buka kameramu. Nggak usah. Nggak usah. Nah, jadi kenapa kau naik? Jadi buka kameramu. Jadi gini buka Bang. Kameramu. Santai. Turun kau. Turun.
Saya ingin diskusi dengan orang yang buka kamera on cam ya. Karena bagi saya ini bisnis juga. Ya, jadi saya ingin live saya bagus, bukan diskusi dengan robot. Halo Alif. Halo. Oh, belum bisa. Selamat malam. Selamat malam Alif. Ya, selamat malam. Oke, saya di sini Islam. Ya, silakan. Mengenai eksistensi Allahnya kita sebagai orang Islam. Di dalam Islam itu ada Zatullah, Sifatullah, Nurullah, dan Wujudullah. Zatullah itu ada di dalam setiap penciptaannya, dan Sifatullah ada di dalam setiap makhluk ciptaannya, dan Nurullah ada di setiap ciptaan malaikat dan para nabi. Sedangkan wujud Allah tidak bisa dicapai oleh pandangan makhluk. Hei, dengar. Saya dengar kok. Ya, Saya dengar. silakan komentar Anda. Komentar saya, tunjukkan dalam Al-Quran Allah mengatakan aku adalah zat. Cukup di surat Kulhu. Kulhu Di mana Allahu coba? ahad, Surat Allahu berapa? samad, lam yalid wa lam yulad, wa Kayak lam kamu yakul mengatakan lahu Allah kamu kufuwan adalah ahad. zat. Kamu mengatakan bahwa Allah kamu adalah zat ya. Tunjukkan dalam Al-Quran Allah mengatakan aku ini adalah zat. Kulhu Allahu ahad, Mana Allahu nggak ada samad, zat di situ? lam yalid wa lam yulad, wa lam Nggak ada zat di situ. Sampean ini belajar dulu. Nggak ada zat di situ. Kalau kamu bilang saya belajar dulu, tunjukkan di mana zat. Semua Itu dalam surah Al-Baqarah kan? ada zatnya Allah. Mana Hei, Allah mengatakan halo. dirinya adalah zat? Halo. Ada Zatullah Halo. di dalam setiap ciptaannya, woi. Ada Zatullah di dalam setiap ciptaannya, woi. Di mana ada zat dalam Allah? Allah itu adalah zat. Di Nggak mana? paham, belajar dulu lah sampean itu. Ya, Gue tanya kalau sampean baik-baik. itu menurut saya Kan itu tanya baik-baik, kan? belum pantas. Belum Harusnya lo pantas jawab sampean itu. baik-baik. Kan gue tanyanya Masih baik-baik. apa ya? Banyak belajar lagi lah ya. Makanya gue Biar pengen ngerti ya. belajar dari lo nih. Gue pengen belajar sama lo. Belajarnya gini, gue tanya, lo bilang Allah adalah zat. Coba, segala sesuatu kan harus dibuktikan berdasarkan fakta dan data. Tunjukkan dalam Al-Quran Allah mengatakan aku adalah zat. Allah tidak pernah mengatakan dirinya Nah, zat, tapi kenapa itu makhluk karangan lah yang siapa? mengatakan bahwa Allah itulah Zatullah. Berarti itu karangan siapa? Bilang Allah adalah zat itu karangan siapa? Halo, Allah sendiri dengar tidak saya pernah dulu. mengatakan. Kalau Allah sendiri Ketentuannya tidak ada pernah di surat mengatakan. Al-Ikhlas ayat Hey, pertama. brother. Kul huwallahu Brother. ahad. Brother, Oi, dengar Kul baik-baik. huwallahu ahad itu Iya, Allah itu adalah Esa satu. Ya, gue paham. Allahu Akbar. Alkitab mengatakan, iblis pun tahu bahwa Allah itu satu. Nah Iblis iya. pun tahu. Gak usah kau ngomong, kau ngomong bahwa iblis itu juga tahu bahwa Allah itu satu. Nah ya itu dia. Kalau Allah itu Iblis satu, tahu, dengar saya dulu. Dengar saya dulu. Dari sebelum kau lahir, dari sebelum nabimu itu ada, iblis itu tahu bahwa Allah itu satu. Tetapi iblis tidak berani menyinggung tentang kebagaimanaan Allah. Siapa Allah itu? Nggak berani. Dia hanya bilang Allah itu satu. Tapi kebagaimanaan Allah, dia tahu. Tetapi dia nggak berani mendekat tentang kebagaimanaan itu. Ini dalam. Makanya saya ingin tanya kepada kamu. Jika di dalam Al-Quran Allah tidak mengatakan dirinya adalah zat, lalu itu perkataan siapa? Sejak kapan bahwa Allah itu adalah zat? Sejak kapan? Karena di dalam Al-Quran nggak ada. Berarti kamu tahunya dari mana? Perkataan siapa? Coba open mic-mu. Open mic-mu dan jawab. Oke, siap. Halo. Jawab. Kamu tahu dari mana bahwa Allah itu adalah zat? Jangan karena di Nabi Al-Quran saya Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin yang membawa rahmat untuk semesta alam mengatakan, demi Zatullah yang terkandung di dalam diriku dan di dalam setiap ciptaannya. Hadis Halo. berapa? Hadis apa? Halo, hadis berapa? Hadis Bukhari, Muslim. Bukhari berapa? Cari aja sendiri. Bilang cari saja sendiri tetapi modal cowok. Makanya sampean itu ya, bila bicara masalah ketuhanan, sampean itu jauh. Ya, Yesus yang sampean anggap menjadi Tuhan itu. Emang Tuhan kamu ada? Buktikan mujizat Muhammadmu. Coba buktikan satu. Open mic. Mujizat Muhammadmu. Bukti bahwa Allahmu itu ada.
Jangan bilang ini naik burak. Mikmu dibuka. Jawab dulu. Nabi Muhammad itu adalah nabi akhir zaman untuk menyempurnakan akhlak Saya yang pun bisa sudah rusak, Mas. Atas dasar statement dan klaim saya Akhlak manusia akhir zaman itu sudah rusak, makanya Nabi Muhammad diturunkan menjadi nabi penutup. Halo, tolong buka dong. Nabi kita Muhammad SAW itu membawa rahmat untuk semesta alam. Rahmat semesta alam, kata siapa? Kalau rahmat Kata saya, kata orang-orang Islam dan meyakini bahwa Rasulullah SAW membawa rahmat untuk semesta alam. Jangan ngeklaim dong, pakai data dong, ngomong doang. Bisa nggak kamu jangan cuma ngomong doang, pakai data? Data apa lagi? Udah jelas Al-Quran hadis itu. Jangan kamu asal. Halo, open mind dong, jangan dalam gua terus. Nanti kita lihat saja lah ya. Udah gak sanggup berdebat, bilang apa? Nanti kita lihat saja nanti pas mati nanti gimana. Itu sudah kata-kata putus asa. Halo, jangan terus dalam gua dong. Dengar ya. Tidak ada paksaan dalam Islam. Tapi siapa juga mau dipaksa sama lo. Hati itu tidak bisa dibohongin, kan? Mau dipaksa sama kamu, Pak. Saya mau dipaksa sama kamu karena kamu aja dalam kegelapan. Sudahlah, nggak bisa menolak. Hati nggak bisa dibohongin. Sudahlah. Iya, hati tidak bisa dibohongi. Ini adalah Tuhan dan saya mau dalam istirahat Alkitab dulu. atau dalam Taurat bukanlah seorang nabi, maaf. Jadi tidak bisa bahas yang seperti itulah. Keyakinan kita beda-beda, udah. Iya, cukup. Keyakinan kita beda-beda, saya tahu itu. Sudah, jalanin aja keyakinan sampean. Keyakinan saya sudah. Gak usah debat-debat ini. Saya cuma ngasih tahu tentang Allah. Allahnya orang Islam ya. Coba, saya pun nggak bisa membohongi diri saudara bahwa memang dalam Taurat dan dalam Injil Alif itu tidak tertulis nama Muhammad. Tidak pernah dinubuatkan oleh Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub akan datang seorang nabi yaitu Muhammad di abad ke-6, abad ke-7. Tidak ada. Makanya kami orang Kristen tidak menganggap Muhammad itu sebagai nabi karena memang tidak pernah tertulis di dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Mazmur, kitab para nabi dan kitab Perjanjian Baru. Tidak ada. Gitu ya. Saudara, coba apa lagi? Nanti ada orang yang menjelaskan. Saya ini emang orang awam. Turunlah, kembalilah dalam gua. Kembali dalam gua ya. Silakan pasien kita naikin ya, yang belum pernah naik ya. Kita naikin si Wahyu, silakan Wahyu. Silakan. Aduh, si Sedeng ini turun dulu, Sedeng, kamu turun minum tuak dulu. Ayo naik Bayu, Aji juga boleh, Aji Islam kayaknya. Oke. Halo, Aji, Islam Kristen? Islam. Oh, jangan enggak dong. Kenapa langsung ngamuk di atas sih? Ya enggak ngamuk. Ini siapa yang ngamuk, Bun? Buka kamera dulu, Aji Santoso. Ya, siap. Ya, buka kamera saudara. Siap. Masya Allah, ganteng kali penghuni surga ini. Gimana? Banget para enggak loh. Aku sempat gimana ya? Ya kalau saya sih gua aja lah ya. Kalau saya tuh bahasa agama lo gua lah. Kalau menurut Anda itu bagus agama kamu, ya udah ikutin aja gitu loh. Masya Allah, cakep banget kamu penghuni penerima 72 bidadari, Masya Allah. Abang penghuni penerima 72 bidadari nanti ya, Masya Allah, ganteng banget. Gimana? Abang nanti di surga, penghuni surga, para penerima 72 bidadari kan abang? Kalau saya tuh nggak tahu, itu urusan saya main di atas gitu aja loh. Masya Allah, ganteng banget Aji. Masya Allah. Ada lagi, jadi tujuan apa di atas 1,3K lihat orang kamu loh? Ya nggak apa-apa ya, aku gini loh. Udah turunlah kamu. Naik ke atas ini, ayolah ya, yang naik ke atas ya.
Ya, silakan pasien selanjutnya 1,4K teman-teman. Kita kompakkan tap-tap layarnya, tembuskan ke 100K teman-teman. Jangan lupa share-share-nya teman-teman. 1,4K kita kompakkan. Untuk Islam bisa share ke Juma, boleh. Untuk Islam boleh share ke Juma ya. Kita tap-tap layarnya, kita share-share-nya di bagian sini. 1 orang 3 kali share guys ya. 1 orang 3 kali share. Kita kompak teman-teman ya. Yang Islam juga boleh share-share ke Uniriva, kepada Juma, boleh ya. Silakan. Silakan pasien selanjutnya. Silakan pasien, mana pasien? Oke, thank you mawar-mawarnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah ya, oke, silakan. Thank you yang udah share-share ya, dan kayak banyak ya. Tembuskan kedua Kak guys ya, tembuskan kedua Kak teman-teman, tembuskan kedua Kak ya. Kita share-share-nya. Saya belum bertanya iman mereka loh ini guys. Saya belum bertanya iman mereka, kita tanya iman mereka duluan ya. Rizal dulu, oke Rizal. Saya tanya dulu Rizal, baru nanti Rizal boleh bertanya. Halo Rizal. Halo Bang RK ganteng. Selamat malam. Rizal. Buka dulu kameranya Bang Rizal. Oke, Bang Rizal, suara anak-anaknya menjauh dulu Bang Rizal ya. Oke, buka mic-nya Bang Rizal. Mic-nya dibuka. Bukan mic-nya dimatiin. Oke. Kamera, oke, Pak. Oke Bang. Oke, saya tanya Siap, Bapak. Bang. Boleh? Siap. Saya tanya Bapak dulu boleh? Apa? Saya tanya Bapak dulu, baru Bapak tanya iman saya. Terserah lah. Abang mau tanya jadi, aku tanya aja. Oke juga. Oke. Bang, Al-Quran itu firman Allah enggak? Firman Allah lah. Firman Allah bisa dibatalin enggak? Mana ada Al-Quran dibatalin? Belum ada satu huruf Al-Quran pun yang dirubah atau dibatalin Bang. Belum ada. Belum Yang ketemu pertama, itu. Saya kunci ya Pak ya. Pegang. Kunci silakan kunci, memang itu memang nggak, belum ada. Oke, silakan Bapak buka surah An-Nisa ayat 22 Pak. Anissa ya, lanjut 22. ya. Oke, saya kunci Pak, saya tanya sekali lagi. Tidak bisa dibatalin kan? Enggak, Al-Quran mulai dari diturunkan sampai hari kiamat tidak ada yang bisa merubah satu baris saja, bukan satu paragraf, barisnya doang nggak bisa dirubah. Misalnya alif kan ada baris di atas, itu baris di atasnya itu nggak pernah bisa dirubah itu. Termasuk Nabi Muhammad tidak bisa merubah ketetapan Allah. Merubah apanya? Enggak, termasuk Nabi Muhammad tidak bisa merubah ketetapan Allah dalam Al-Quran. Ketetapan yang bagaimana Bang? Ketetapan yang bagaimana? Mulai, sandar ke Anda, mulai. Tadi Abang bilang ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Tadi Abang bilang kan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Kalau Nabi boleh merubah ketetapan Allah, ketetapan yang mana itu yang aku tanya? Ketetapan yang mana? Dan Abang harus tunjukin ayat Al-Quran mana yang telah dirubah. saya nggak nanya itu. Yang saya tanya adalah termasuk kita tidak bisa merubah ketetapan Allah. Tadi siap, ini aku balas nanya ya. Siap, ini aku balas nanya ya. Tenang aja. Pasti saya jawab. Sekarang saya tanya dulu. Termasuk Nabi kah tidak bisa merubah ketetapan Allah? Ketetapan yang mana dirubah Nabi? Coba Abang terangkan. Ketetapan yang mana? Jawab aja. Bisa atau tidak? Jangan, kita pakai otak Bang, pakai otak bicara tuh. Ini jangan macam anak kecil Bang. Tadi Abang bilang Al-Quran sudah dirubah. Coba Saya Abang kasih tunjuk. Al-Quran tidak dirubah. Yang saya tanya adalah apakah ketetapan Allah dalam Al-Quran itu bisa dilanggar? Tadi Abang bilang ya, gimana ini di 1,4K itu Bang. Ketetapan
apakah ketetapan Allah dalam Al-Quran itu bisa dilanggar? Enggak, abang gini, abang harus tegas dulu, abang. Abang tegas dulu. Al-Quran pernah dirubah atau tidak? Aku tanya dulu. Ngomong dirubah, kalaupun dirubah ya saya tidak tahu kapan dirubahnya. Abang udah menyerah kan? Al-Quran nggak pernah dirubah kan? Itu Nggak pernah kan? saya tanya kamu. Enggak, saya harus tegas dulu. Harus tegas baru kita. Apakah Pertanyaan kedua, abang. Ayolah. Abang Al-Quran udah pernah dirubah atau belum? Diskusilah yang baik. Saya tanya dulu. Jangan ngomong. Soalnya kamu di situ berisik di pinggir jalan. Diskusilah yang baik, yang sopan. Jangan teriak-teriak. Buka mic-mu. Buka mic-mu. Kalau saya lagi ngomong, tolonglah Pak. Dengar dulu. Tinggal jawab aja. Apakah Al-Quran, ketetapan Allah dalam Al-Quran itu bisa dilanggar atau tidak? Saya enggak, kita harus satu-satu dulu, Bang. Satu-satu dulu. Di clear ini, baru aku naik ke yang itu. Baru kita naik ke yang itu. Abang nggak bilang Al-Quran sudah pernah dirubah. Coba abang akui belum pernah. Kalau abang baru naik ke tahap itu kita. Tetapi saya tidak mau membahas itu. Mana? Saya lagi tidak mau membahas kecil aja yang hal remeh-temeh aja abang bahas, apalagi hal besar. Saya lagi tidak mau membahas tentang transmisi Al-Quran. Yang saya tanya, ketetapan Allah dalam Al-Quran itu bisa dilanggar atau tidak? Enggak, nanti ku jawab itu. Tapi abang harus clear dulu Al-Quran kamu nih. Kalau kamu nggak jawab, saya turunkan kamu nih. Kayaknya ada. Nggak jawab, saya turunkan ini. Kalau abang turunkan tuh orang saksi itu, ada 1.500 itu. Kamu turun, nggak bisa jawab itu. Takut. Jawab aja, gitu kan? Bisa nggak melanggar ketetapan dalam Al-Quran? Itu yang saya tanya. Ya, nggak guna kamu turun. Saya tanya apa, kamu jawab apa gitu ya. Silakan. Mana panas ya? Panas, kipas sayang, kipas. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Ya, Islam Kristen Pak. Islam Pak. Tinggal jawab Islam. Lama sekali menjawab saya Islam gitu. Susah sekali menjawab saya Islam gitu ya. Tinggal jawab aja gitu, saya Islam. Silakan pasien selanjutnya. Silakan Alwi, naik ke Alwi. Halo Bang. Kameranya, buka kameranya. Oke. Mana buka kamera ini? Lupa pula aku. Oh ini. Ayo Bang. Saya tanya kamu dulu. Ketetapan dalam Al-Quran itu bisa dilanggar atau tidak? Ketetapan yang gimana Bang? Di dalam Al-Quran. Hukum ya? Apapun yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran bisa dilanggar atau tidak? Bisa, enggak. Gak bisa. Termasuk Nabi Muhammad gak boleh melanggar. Iya. Oke. Karena udah paten kan? Iya. Oke, coba kau buka surah An-Nisa ayat 22. Oke. Ini saya 22. Nanti aku juga gantian bertanya ya Bang, tapi tenang aja. Yang lain. Yang penting kamu ikutin aja dulu. Oke Bang. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang dinikahi oleh ayahmu terkecuali pada masa yang lampau. Baik-baik, masa Al-Quran kamu bacanya kayak gitu. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruknya jalan. Janganlah kamu menikah wanita-wanita yang telah dinikahi. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali ayahmu. Oke. Kecuali pada masa yang lampau. Jadi ketika ayah sudah menikahi wanita-wanita itu tidak boleh anak menikahi atau nggak boleh ya? Iya kan ada di sini Bang, terkecuali pada masa yang telah lampau. Oh, terkecuali masa lampau, masa yang mana?
Ya kecuali sudah masih dengan lampau itu menikahinya, baru tidak boleh. Entah ayahnya sudah meninggal atau sudah lampau lah masa orang itu. Oke, intinya nggak boleh menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi ayahmu. Kan ada terkecualinya bang. Ya, terkecuali Muhammad boleh. Terkecuali pada masa yang telah lampau. Terkecuali Muhammad boleh atau gimana? Kan ada ayat selanjutnya bang. Ya, terkecualinya itu maksudnya apa? Iya, kecuali pada masa yang lampau atau ya, masa ada salah satu yang masa yang mana? Iya, masanya telah lampau masa dalam orang itu. Masa yang udah gak usah bahas gramatikal, nanti kau bingung. Sekarang saya tanya kamu, berarti nggak boleh menikahi anak, nggak boleh nikahi yang bekas ini, nggak boleh ya? Ya, kan ada kecualinya, kan masa kita hilangkan bang. Sekarang kamu buka, kita lihat terkecualinya. Kamu buka dalam surat 33 ayat 38. Oke. 33 ayat 38. Ahzab 38. Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah kebaginya. Itu tidak keberatan. Oke, kau buka asbabun nuzulnya dan juga tafsirnya. Tolong bacakan dulu selanjutnya sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Nah, sudah. Sudah. Kau buka tafsirnya, silakan. Tafsir dari Al-Ahzab ayat 38. Tafsir mana? Tafsir Jalalain? Tafsir Ibnu Katsir boleh, Jalalain boleh, Wajiz boleh. Kemenak boleh? Semuanya Wajib. boleh? Nah, Dari Jalalain aja ya? Tahilili boleh. Tapi Kemenak aja lah. Iya, Kemenak itu kan ada Tahilili, ada Wajiz. Mana Kemenak? Pernikahan dengan Zainab ini kan. Oke, pernikahan dengan Zainab. Siapa Zaid? Siapa Zaid? Zainab. Zaid itu siapa? Zaid apa bang? Zaid yang istrinya Zainab itu. Ini kan makanya kamu nggak pernah baca asbabun nuzul dari Al-Ahzab ayat 38. Iya, belum aku baca. Saya bacakan. Nih, perhatikan baik-baik. Biasanya di sini ada juga asbabun nuzulnya bang. Ya, terdengar kisah ya cukup sering kita Nabi Muhammad ya terdengar kisah yang cukup sering terdengar ya, kisah ya Zaid bin Haritsa ya dan Zainab ya, keduanya adalah orang terdekat Rasulullah. Zaid bin Haritsa adalah seorang budak yang kemudian dijadikan sebagai anak angkat Rasulullah. Anak angkat Rasulullah. Oke, jadi Zaid ini adalah anak angkat dari Rasulullah. Zaid menikahi siapa? Istrinya Zaid siapa? Zainab tadi kan di Zainab. Nah, kenapa ketika Rasulullah mengambil Zainab menjadi istrinya, apakah tidak melanggar ayat ini? Kan di itu ada tadi kan ada kecuali kalau masa lampau tadi bang. Apa? Kecualinya apa? Yang tadi kan ada kecuali dengan masa yang lampau. Allah itu tidak bisa dilanggar. Kalau ketetapan Allah itu tidak bisa dilanggar, kenapa Rasulullah mengambil Zainab? Rasulullah menikahi Zainab adalah istri dari Zaid, anak angkatnya. Dalam sudut pandang orang Arab, kalau sudah menjadi anak angkat itu kayak anak banget itu. Ya iya, tapi kan itu kan ada ayat selanjutnya kecuali dengan masa yang lampau. Masa yang lampau masanya siapa? Iya kan di situ kan suaminya kan sudah meninggal, betul tidak? Siapa? Zaid masih hidup Iya, sudah menceraikan. Nah, siapa yang menceraikan? Zaid. Nah sekarang boleh ada nggak ayat Al-Quran? Ini ayat Ya. Al-Quran ini. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu. Kecuali apa nih? Kejadian masa lampau. Kalau pada masa. Sekarang ayat Al-Quran ini pertanyaan saya, apakah tidak kontroversi? Ketika Allah membuat sebuah pernyataan demikian, kemudian Rasulullah boleh. Kecuali kan ada kan kecualinya bang tadi. Kecuali apa?
kecuali pada masa yang lampau kan sudah berlalu masa pernikahan orang itu. Masa siapa? Pada masa pernikahan orang itu kan sudah tidak bernikah lagi, tidak ada antara hubungan suami istri lagi orang itu. Makanya saya bilang kalau tidak ada hubungan darah suami istri lagi, apakah ayat ini menjadi batal? Ya enggak batal, ya cocok lah jadinya. Apakah ayat itu tidak menjadi batal? Ya jadi pas itu bang di terpenuhi jadinya ayat itu. Oh terpenuhi. Terpenuhi, ngerti nggak? Tanya ke Riva nanti. Kan terpenuhi. Apa yang terpenuhi? Kalau Rasulullah boleh. Iya kan ada kecualinya tadi bang, kecuali dalam masa yang lampau. Boleh Bing. Kecuali pada masa yang lampau. Pada masa pertanyaan saya, ketika Rasulullah menikahi Zainab, ayat ini menjadi batal? Enggak ada yang batal, sudah apa sih itu kejadiannya? Kejadian dengan ayat itu. Apa? Ini kejadian yang berbeda, saudara. Berbeda gimana bang? Asbabun dari Al-Azab dengan Aniza ini asbabun nuzulnya berbeda-beda. Beda. Ya beda, kenapa kau samakan? Kenapa bawakan ayatnya gimana? Ya, surah An-Nisa dengan surah Al-Azab itu tadi, ayat yang saya bawakan itu asbabun nuzulnya berbeda-beda. Ya ayatnya aja beda. Asbabun nuzul gak? Tahu sebab turun ayat. Nah, sebab turunnya ayat dalam Al-Azab itu dengan An-Nisa itu berbeda-beda. Makanya saya tanyakan, ketika Rasulullah mengambil Zainab sebagai istrinya, menikahi Zainab, apakah ayat dalam An-Nisa ayat 22 itu tidak berlaku lagi? Kan di An-Nisa tadi itu bang tentang hukum menikahi seorang apa juga? Hukum mengambil istri dari ayahnya gitu. Mulai bingung. Jadi gimana? Nggak bingung, udah pas bang. Oke, silakan apa yang kamu tanyakan, silakan saya persilakan kamu lah. Oke bang. Aku ingin bertanya tentang R ya. Oh iya. R. Tunggu ada kereta lewat ribut. Langsung aja. Oke, teman-teman tap layarnya, kencangkan teman-teman ya, kencangkan layarnya. Silakan. Ini pertanyaanku membias ya bang. Pertanyaanku, apakah betul ada surga dan neraka di Kristen, di pemahaman Kristen? Kita ada, jangan sekarang gini, kita mau bahas surga kita aja beda. Surga kamu kan ada, ya kan? Enggak, kita kan bukan membahas tentang isinya bang. Kita mau membahas betul ada atau tidak. Beda, surganya kamu aja. Tap layar teman-teman ya, tap layar ya. Iya bang, aku mau membahas itu. Surganya kamu aja beda. Surganya kamu itu. Aku nggak membahas isinya bang. Sabar. Surganya kamu aja beda dengan surganya kami. Surganya kamu, oh maaf, teman-teman, tap layar ya. Ya, itu gitu. Iya bang, aku nggak membahas soal isinya nih sekarang. Enggak, bagaimana kamu tidak membahas Aku bukan menyamakan juga bang. Surgamu aja beda dengan surganya kamu. Iya, aku bukan menyamakan. Jadi sama sekali Alwi, ketika surgamu kamu itu begini-begini, tap layar. Iya bang, aku nggak menyamakan juga. Aku hanya menanyakan seperti apa surga di Kristen itu. Oke, kita lakukan perbandingan ya. Kita lakukan perbandingan ya tentang surganya ya. Betul atau tidak itunya. Ya, betul ada atau tidak? Saya tahu kok. Maksudnya seperti apa Alwi ya. Untuk saudara Alwi ya. Jadi saudara Alwi nggak usah. Kita lakukan surga ya. Sabar. Sabar, saya buka datanya dulu. Oke, Alwi, ini perbandingan surga ya. Enggak bang, jelaskan dulu. Iya, ini saya jelaskan pakai data Alwi ya. Surga di dalam Alkitab itu seperti apa? Kau lihat baik-baik. Yesus menjawab, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Sebab pada kebangkitannya nanti tidak ada kawin dan mawin dalam surga. Ini dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-29 sampai 30. Iya bang, itu kan membahas soal isi dalam surga kan. Sekarang kita lihat isi dalam surganya kamu seperti apa. Iya. Aku nggak membahas soal isi nih bang. Nanti di dalam surga adalah, baru saya ceritakan ini. Mau terus? Kesibukan
laki-laki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istri. Surga kita itu beda, Alwi. Iya bang, aku menamakan juga. Surga. Aku bisa menjelaskan bang. Ya, bagaimana? Aku. Silakan. Coba buka surah Maryam 71. Di situ kan ayat kontroversi kan. Maryam 71 itu kan tentang apa, tidak seorang pun yang melewati sirat neraka. Itu kan untuk siapa, ayat untuk siapa? Kami atau kalian? Kalian kan? Bukan bang, ini ayat untuk membuktikan adanya surga dalam Islam. Surga dan neraka. Iya, surganya orang Kristen pun ada. Surga itu eksis, neraka pun eksis. Kalau tidak ada surga, berarti tidak ada neraka. Kalau tidak ada neraka, berarti tidak ada surga. Karena Allah itu kasih, Allah itu juga adil. Mengadili yang berdosa. Iya, kami nanti dimasukkan ke neraka kalau tidak percaya Yesus. Iya, kami nanti hari nanti kami akan bisa membuktikan kalau surga dan neraka itu ada. Karena iya, ada dalam memang ada. Gini kan? Enggak. Abang bisa nggak membuktikan? Iya, saya bisa membuktikan. Surga saya itu gini. Saya nggak mau bahas Islam atau Kristen ya. Saya disebutkan dulu ya. Saya nggak bahas Islam ya. Kalau kita mengatakan surga paradise ya, kalau di Thailand itu ada paradise. Sanho, kalau main PUBG kan tahu kan, Sanho paradise, nah gitu kan. Itu tentang surga, ya kan? Tentang surga. Kita bisa menjadikan dunia ini sebagai surga. Contohnya, kau pergi ke Batam, lalu kau pergi ke Nagoya, banyak surga di situ buat kau. Pertanyaanku, bagaimana cara? Jadi gini. Kau pergi ke diskotik. Menurut orang-orang yang ada di diskotik, Iya, itu surga. Iya. Mereka mengatakan bahwa diskotik itu adalah surganya mereka, betul? Iya. Nah, cuman pertanyaan bukan itu, bang. Apakah diskotik dengan surga itu sama? Tidak. Pertanyaanku bukan itu, bang. Dengar dulu pertanyaanku, bang. Dengar dulu pertanyaan. Bang Irka, bagaimana cara Kristen nanti ketika sudah mati, apakah betul ada surganya atau tidak? Ataukah hanya sekedar fiktif? Ada dong, surganya kita tuh ada dong. Alkitab mencatat surga itu ada. Yohanes 14 ayat 2, 1 Korintus 2 ayat 9, Mazmur 9 ayat 6, Wahyu 19 ayat 6, Yesaya 65 ayat 23. Surga itu ada. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah surganya kamu itu seperti apa? Enggak, bukan seperti apa dulu. Kita buktikan itu betul ada atau tidak, bang. Bagaimana cara membuktikan dulu? Kamu jaga ya. Menurut sudut pandang orang-orang yang ada di diskotik atau dunia malam, itu adalah surganya mereka, paradise-nya mereka, betul? Okay. Nge-fly, paradise gitu, nge-fly ya guys. Biasa bang ini kita. Ya enggak. Kamu ketawa lu. Yang kutanyakan bang. Nge-fly bro, gua nge-fly. Lagi enak banget bro. Sekarang perbandingan surga dengan diskotik itu apa? Kenapa lagi bang? Abang aku bagaimana cara? Aku tanya bagaimana cara orang Kristen membuktikan surganya dan nerakanya, bang? Kalau diskotik itu seperti apa? Di surga itu seperti apa? Coba. Iya, di diskotik orang itu fly, santai apa? Gimana? Kalau di diskotik bisa sedikit nggak? Nggak tahu bang, belum pernah. Sekarang, coba. Iya, polos. Sekarang boleh. Sekarang saya tanya kamu. Ya. Kalau diskotik bisa seperti itu, kenapa di surga juga sama seperti diskotik? Nikmat kan? Jawab cepat. Nikmat. Kenikmatan kan itu yang perlu tujuan kita kalau di surga. Kenikmatan. Apa perbedaan diskotik dengan surga? Iya, diskotik kan di dunia untuk orang menenangkan pikiran atau untuk nge-fly. Gitu. Di surga? Di surga orang
menikmati atas apa yang dikerjakannya ketika di dunia, itu yang kenikmatan yang akan didapatkan. Ya, diskotik. Tap layar teman-teman. Ada nggak? Ya, gimana bang? Saya tanya, di diskotik ada tap layar nggak? Nggak tahu bang, aku belum pernah. Ku tanya dulu Enggak, abang tadi belum menjawab bagaimana cara. Kau malu jawab? Ada nggak di Alkitab cara kita mengetahui betul atau tidak adanya surga dan neraka itu? Tap layar teman-teman. Makanya aku tanya, kalau ada tap layar, ya, apa perbedaan dengan surga? Kalau sama ada tap layarnya. Kalau tap layar banyak yang nonton gitu. Ya aku tanya, apa perbedaannya kalau diskotik ada tap layar, di surga juga ada tap layar? Berarti di diskotik ada orang live TikTok. Sama. Nah, tap layar. Aku nggak paham apa ini. Sama nggak? Sama apanya? Sama nggak? Apa yang sama? Ah, udahlah. Dewasa turun. Silakan pasien selanjutnya. Kita kencangkan tap layarnya teman-teman. Kencangkan tap layar. Tap layar teman-teman. Tap ya. Layarnya jangan lupa tap layarnya. Jangan lupa share-nya guys ya. Silakan. Silakan pasien selanjutnya. Pasien mana pasien? Pasien mana pasien? Silakan. Silakan. Mana nih? 1,3K kita kencangkan tap layarnya, kita kencangkan share-nya. Jangan lupa tap layarnya, jangan lupa share-nya teman-teman ya. Jangan lupa tap layarnya, jangan lupa share-nya teman-teman ya. Satu orang 3 kali share guys ya. Saya kena peringatan guys. Saya dapat peringatan. Halo, selamat malam. Mary, Islam Kristen? Ya. Islam Oke, Kristen. saya mau bertanya. Islam. Naik langsung bertanya. Saya yang bertanya duluan. Oke, silahkan. Oke, saya bertanya kamu duluan ya. Jangan kabur ya pertanyaan. Boleh. Pertanyaan saya kepada kamu, ya, simple. Apa perbedaan surga dan diskotik? Surga dan diskotik. Kalau menurut saya bang ya, bahasa Al-Quran itu punya penafsiran atau tafsirnya. Tafsirnya itu kita harus bertanya sama orang yang benar-benar bisa mentafsirkannya, bukan sembarangan. Tanya apa perbedaan? Kan saya jawab bang. Turun. Sakit kayaknya, saya kena migrain teman-teman. Kena migrain teman-teman, makanya saya kurang ini ya, kurang cerna dari tadi ya teman-teman ya. Kita kencangkan tap layarnya teman-teman, kencangkan tap layarnya, kencangkan share-nya guys ya, kencangkan tap layarnya, kencangkan share-nya. Silakan pasien selanjutnya. Oke. Gak jelas ini, sedeng. Kepala Halo. sehat kau sedeng. Nah, tapi yang jadi masalah jangan kau turunin aku. Parah. Ada yang pintar nggak ini naik ke atas nih? Belum. Ini ada yang ustad nggak? Boleh nggak ustad yang ustad naik gitu? Yang ustad boleh naik nggak satu gitu? Saya cari yang ustad gitu. Mana ya? Itu mau cewek silakan. Yang ustad enaknya, yang kalau dengan ustad itu enak teman-teman. Malas saya dari tadi ini, sakit kepala saya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Aduh, sinyalnya nih. Sinyal dia
berat banget ya. Silakan pasien selanjutnya. Kita 1,2K teman-teman, kita kompak, kita kencangkan tap-tap layar teman-teman ya. Kompak, kencangkan tap-tap layarnya, kencangkan share-share-nya teman-teman. Satu orang 3 kali share teman-teman. Biar kebaca algoritmanya teman-teman ya, biar kebaca algoritmanya teman-teman. Kayaknya algoritma TikTok lagi bermasalah teman-teman berapa hari ini kayaknya. Saya lihat kayaknya lagi bermasalah algoritma TikTok berapa hari ini lagi bermasalah teman-teman ya. Ya, silakan. Lagi bermasalah algoritmanya teman-teman. Gak tahu ya kenapa ya. Tarsan Pangestu, silakan. Sabar ya. Kita biarkan dia. Halo Tarsan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita buka kameranya. Ya bang. Kameranya. Ya. Jangan ada suara anak. Ya. Makasih yang udah kirim gift-giftnya yang di YouTube maupun ini ya. Makasih ya yang kirim YouTube. Nomor kasih. Ya, silakan Pak. Apa? Saya mau tanya boleh? Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Kan tadi bahas surga dan neraka kan? Ya. Surganya abang itu ada di mana? Surga saya, surga itu tempat. Ya. Nah, ya tahu memang tempat. Itu tempat di mana Allah bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yang tahu itu adalah dari surga dan turun ke surga. Bukan ikut di diskotik kah? Kalau di diskotik bukan di diskotik surganya. Surga itu, surganya kami nggak ada gini-gini Pak. Katanya ini surga. Kata siapa Pak? Di situ, sini surganya kita tep layar. Kata siapa Pak? Kata siapa Pak? Kata tadi kata kamu. Nah, jadi surganya Bapak seperti apa Pak? Jadi surganya Bapak seperti apa coba? Surganya Bapak seperti apa? Surganya kami nggak ketahuan lagi. Kalau masuk neraka iya, masuk surga iya. Terserah nanti apa kata. Jadi surganya Bapak nggak ada. Kata yang memberi. Jadi surganya Bapak nggak ada gini-gini Pak? Nah, itu lain. Itu dalam hal manusia masih ada surganya. Ya surga itu lain. Surga itu lain juga. Kalau surga Bapak gitu juga ya. Pak, ini surganya Bapak Pak. Nah, itu cuma di tulisan. Mana orang tahu ada surga dan neraka? Nanti kalau surga turun. Saya kayak menghadapi mereka yang nggak memahami kitab mereka ini agak berat ya teman-teman ya. Atau mungkin saya yang lagi kecapean mungkin ya. Mungkin saya yang lagi kecapean teman-teman. Kayaknya saya yang lagi kecapean guys kayaknya. Ya, silakan pasien selanjutnya. Makasih ya yang sudah kasih gift-giftnya ya. Ya, kayaknya saya yang lagi kecapean guys. Saya yang lagi kecapean teman-teman. Iya, kayaknya saya yang lagi kecapean, jadi agak gak fokus mungkin ya. Halo Vildan, Islam Kristen. Saya biarkan mereka bertanya. Ya, buka kameranya saudara. Aduh. Silakan. Mungkin saya yang lagi capek mungkin ya, jadi nggak nyambung guys ya. Kita kencangkan tap-tap layarnya teman-teman, kencangkan tap-tap layarnya, kencangkan share-share-nya. Kita biarkan mereka bertanya dulu teman-teman. Iya, saya nggak bisa jawab. Karena surga saya nggak ada esek-esek. Sabar, saya biarkan mereka naik dulu, tanya iman saya. Kayaknya saya agak kecapean ya. Ahmad Kun, silakan. Makasih ya. Oh lihat ya. Yang Halo Ahmad, Islam Kristen. Islam mungkin malam masih lebih tolong jangan mundur. Ya Allah, sedanglah naiklah. Udah ready belum? Ya udah ready. Silakan, apa yang mau kau tanyakan? Silakan. Enggak, gua pengen bahas balik lagi. Dari tadi kan lu nanyain masalah Allah itu ada, masalah surga.
Tapi lo jangan kick gua kalau belum kelar. Gua nggak kick lo, aman aja. Gua nggak ngerti ke kick, aman. Oke. Gua nanya apa lo yang nanya? Bebas lah, Sedeng. Silakan, Sedeng, tanya Sedeng. Yang nanya gua apa lo yang nanya? Lo yang nanya. Silakan, gua biarin lo nanya. Oh, gua yang nanya. Asik. Gua mau nanya. Yesus itu menurut pandangan lo sebagai apa sih? Sebagai sungguh manusia dan jangan suara anak-anak. Yesus sebagai siapa? Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Kamu jangan suara anak-anak dong. Saya ini silakan. Ini bukan suara anak-anak, coy. Berisik. Masa saya ini berisik? Udah kamu lah, udah lagi habis kesabaran. Vertigo saya kayaknya, agak sedikit ini kayaknya. Halo, I'm Zilong, silakan. Islam Kristen. Aduh. Iya, sengaja dia buat berisik supaya ini ya. Kita kencangkan tap-tap layarnya, teman-teman. Kencangkan tap-tap layarnya, tembuskan ke 500k. Jangan lupa love orange bagi yang baru bergabung, guys ya. Jangan lupa love orange bagi yang baru bergabung. Halo. RK ya, mantap. Terkait surga ya? Enggak, bebas, buka kameramu dulu. Pak Yesus. Enggak, lagi rokok ini, lagi rokok. Matikan rokoknya, buka kameranya. Saya butuh kameramu kamu. Nggak apa-apa, gini aja. Kita sering aja. Silakan Mas. Oke. Terkait surga ya, dimana kesenangan di dunia itu berbeda ya. Malah kurang lagi kesenangan yang ada di dunia ini. Di sana lengkap. Kau mau apa saja bebas. Jadi ketika kamu sedang tap-tap layar, lo lihat apa? Bukan masalah di sana di surga sana kan ada lapar, ada di sana ada kita rasa makan, nafsu makan ada, iya kan, minum ada, ya ada. Nah, saya mau tanya balik. Ya. Semuanya ada di surgamu ada. Apa benar ya di surganya Kristen itu berperang dengan naga? Tidak ada berperang dengan naga. Masa sih? Enggak ada. Kamu karang-karang dari mana? Karang-karangan dari si Zuma. Enggak ada saya. Saya nggak berteman dengan Zuma. Janganlah. Naga benar. Aduh. Coba kita cari apa yang lain ya. Maaf. Pembahasan yang lain ya, karena kalau bahas tentang yang itu kayaknya bisa kena ban saya ya, gak bagus kayaknya. Silakan buka kameramu. Kameramu saudara. Jika dari tadi nggak mau buka kamera. Dari kau serius, kenapa naik ini nggak ada yang benar ya, berisik banget ya. Kresek-kresek lah, apalah. Mana yang tadi naik itu? Udah ini dari tadi. Oh iya. Iya kayaknya mereka ini teman-teman. Ini lagi kamu yang nggak benar. Ya mungkin saya yang nggak benar ya. Berisik. Janganlah yang berisik-berisik naik teman-teman. Sakit kepala saya kalau berisik-berisik. Kristen. Ya, Islam Kristen. Islam. Ya. Ini lu yang mau bertanya apa gue yang bertanya? Jangan lu tanya dulu. Sabar ya.
Silakan. Apa yang mau kau tanyakan? Aku mau bertanya. Ya. Tinggal jawab iya atau tidak ini. Buka kameramu. Aku lagi ngerokok. Silakan. Bebas dong, saya mau bertanya iya atau tidak, terserah saya dong. Silakan. Yang terserah, bilang jawab iya atau tidak aja, udah itu aja. Iya kan, bukan turun celana, bukan turun ayat. Kok kamu yang sibuk? Ya silakan, apa yang mau kutanyakan? Gak usah basa-basi, silakan. Apakah Yesus diutus seorang Bapa untuk datang ke dunia? Apakah benar dia mengambil tubuh manusia? Sekarang gue pertanyakan, tubuh manusia yang dia ambil itu Islam apa Yahudi? Kalau Islam kapan dia sholat? Tinggal jawab iya atau tidak aja. Dia mengambil dari keturunan Yahudi. Dan Yahudi bukan agama. Oke lah, gak usah Yahudi lah, Kristen lah kita bilang. Apakah dia... Yesus bukan Kristen karena Yesus nggak punya Tuhan. Yesus bukan Kristen. Jadi kenapa kamu paksa Yesus atau Kristen? Kalau Yesus Kristen sama-sama dengan kami, berarti Yesus itu punya Tuhan dong. Berarti ada Tuhan di balik Tuhan. Yesus adalah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Kamu tadi Yesus bukan Tuhan. Gimana? Yesus adalah Tuhan, saya bilang. Mana ada Tuhan kamu bilang? Kau bilang sungguh-sungguh manusia dan dia sungguh-sungguh Allah. Oke. Dia Allah yang menambahkan rupa hamba. Rupa manusia. Kalau memang berarti dia punya kodrat dong, duinatur dong. Ada Allah dan manusia. Seorang Tuhan. Bukan kalau memang dia seorang Tuhan, memang dia adalah Tuhan. Iya, dengar dulu pertanyaanku. Saya harus luruskan pertanyaanmu karena pertanyaanmu ngaco. Oke. Silakan. Dia seorang Tuhan. Dia adalah Tuhan. Oke, dia yang menjadi manusia. Manusia. Oke, menjelma, ya kan, menjelma sebagai manusia gitu kan. Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Terus dia seorang mengasihi, mengampuni, menebus dosa-dosa orang. Iya, itu amin. Kau aminkan itu. Kau aminkan itu. Tuhan, Tuhan kalian yang menjelma sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa umatnya. Begitukah caranya untuk dicambuk, disalib? Yang namanya Tuhan kan berkuasa, tinggal diampuni. Sesuai yang tertulis di dalam kitab para nabi, kitab Musa, kitab Taurat, kitab para nabi, kitab Mazmur, dan kitab itu mengatakan bahwa Mesias datang, menderita, mati, bangkit, dan naik ke surga. Iya, sekarang kita pertanyaan ini nggak usah pakai Alkitab pula, pertanyaan kita secara logis. Oh, pakai Alkitab dong. Saya kan bertakwa dengan Alkitab, bukan dengan Al-Quran. Sudut pandang saya adalah sudut pandang Alkitab, bukan sudut pandang Al-Quran. Jadi saya menjawab menurut sudut pandang Alkitab, bukan menurut Alkitab abad ke-7. Gimana? Aku bertanya tentang logis. Kalau dia memang Tuhan, kenapa dia harus mengorbankan dirinya untuk dicambuk, disalib, dipaku? Karena kasih Allah itu besar menurut sudut pandang Alkitab. Kasih Allah itu besar. Tuhan kan tinggal diampuni. Buat apa disalib, dicambuk, digantung? Karena dosa manusia harus diselesaikan. Karena upah dari dosa adalah maut. Kecuali dosa manusia diselesaikan dengan cium batu. Kalau dosa manusia diselesaikan dengan cium batu, berarti Allahnya Nabi Musa beda. Karena Allahnya Nabi Musa adalah dosa harus diselesaikan dengan penghukuman. Karena Allah itu hakim yang adil. Cium batu apa ini yang kau maksud nih? Yang di Mekah sana? Enggak, saya enggak ngomong di Mekah. Siapa tahu kamu merasa, siapa tahu kau cium batu akik. Siapa tahu kau cium batu akik atau batu meteor mungkin kau cium kan? Enggak, buat apa? Enggak. Jadi bukan batu akik atau batu meteor yang kau cium. Bukan lah. Oh, bukan batu akik yang kau cium. Bukan. Saya kira batu kali. Sudah pernah nggak kau cium batu kali? Sudah pernah nggak kau cium batu kali? Udah pernah nggak? Untuk mengampuni dosa hambanya? Iya, karena kasih Allah begitu besar sehingga dia harus turun. Manusia yang mengalami kematian tidak bisa menyelamatkan manusia yang mengalami kematian. Butuh manusia yang tidak berdosa untuk mengalami kematian dengan kebangkitan. Meminta dengan Bapa selamatkan. Daripada gua minta ke batu, daripada gua minta ke batu akik atau batu kali kan? Dipaku setengah telanjang.
Jadi menurut kamu Bapak itu adalah Allah? Itu kan menurut kalian, bukan menurut aku. Mana ada, saya nggak pernah ngomong Bapak dalam Alkitab itu adalah Allah negeri Mekah, nggak ada. Hanya banyak orang yang ingin menyamakan bahwa Bapak itu adalah Allah negeri Mekah. Banyak orang yang menyamakan. Bapak dan Yesus itu satu tahta, satu kuasa. Bapak dan Yesus itu, Bapak memiliki firman dan Yesus itu adalah firmannya Allah, logiknya Allah. Ya, sehakikat dong. Satu kuasa atau enggak? Sehakikat. Sehakikat. Berarti satu kuasa. Ya, satu kuasa, betul. Tapi bukan Bapak yang mati kan, firman yang mati dalam keadaan manusia kan? Atau harus minta surat izin dulu untuk menebus dosa-dosa hambanya? Berdasarkan daulat dan ketetapan dari Allah bahwa firman-Nya diutus karena kasih Allah begitu besar. Gak usah berdasarkan Paulus apa. Kita harus berdasarkan sesuatu yang tertulis dong, bukan sesuatu yang tidak tertulis. Hanya sesuatu orang yang berwawasan jahiliyah yang tidak berbicara berdasarkan apa yang tertulis. Kita harus akal sehatnya aja. Apanya? Akal sehat aja kita mainkan. Akal sehat, oke. Akal sehat kamu pakai nggak? Sekarang tujuan kamu cium batu di Mekah itu apa? Yang cium batu siapa? Kau pingin nggak cium batu? Buat apa? Itu kan hanya sekarang akal sehat. Kau memainkan akal sehat kan? Sekarang misalkan Rasulullahmu ini misalkan ketika Rasulullahmu hidup pada zaman sekarang, ya, kemudian dia mengawini Aisyah pada usia 6 tahun, gimana? Coba akal sehatmu. Lu ngerti nggak tentang perkawinan? Akal sehat dong. Ketika Rasulullahmu hidup di zaman sekarang dan Kak Seto itu sebagai Komnas Perlindungan Anak, ya. Pertanyaan saya kepada kamu, itu memang udah ada ceritanya dalam Al-Quran. Nabi Muhammad mengawini anak terus. Iya, sekarang kan kau ingin berlogika dengan saya. Logikanya, apa yang dilakukan oleh Kak Seto kepada nabimu ketika dia mengawini Aisyah di usia 6 tahun? Kak Seto siapa sih Kak Seto? Udah makanya karena kau ini nggak sekolah. Karena kau nggak sekolah, makanya kau nggak tahu Kak Seto itu siapa. Turun buta huruf, turun buta huruf. Ditanya apa buta huruf, dijawab apa. Kita kencangkan tap layarnya teman-teman, kencangkan tap layarnya, kencangkan share-nya teman-teman, kencangkan tap layarnya, kencangkan share-nya. Pak Reza silakan. Halo. Halo, selamat malam. Islam Kristen. Malam Bang. Islam Kristen. Malam Bang. Ya silakan. Apa yang mau didiskusikan silakan. Bisa buka kameramu. Saya butuh kameramu. Kita kencangkan tap layarnya teman-teman, kencangkan share-nya teman-teman. 1 orang 3 kali share. Jangan lupa love orange bagi yang baru bergabung. Tap layarnya tembuskan ke 300. Saya kena pelanggaran guys. Kena pelanggaran saya. Silakan. Mungkin tadi saya ada ngomong itu ya. Oke, Pak Reza, silakan Pak Reza. Apa yang mau didiskusikan Pak Reza? Terima kasih atas waktunya dulu Bang ya. Nah, jadi saya pengen di sini. Jadi kalau saya itu Bang mau bertanya sama Abang ini sedikit aja Bang. Nah, jadi gini Bang. Saya pergi ke pasar dan setelah saya pergi ke pasar saya membeli seekor burung, kan begitu. Nah, dan setelah saya beli seekor burung, saya bawa pulang ke rumah. Nah, dan setelah saya bawa ke rumah, saya masukkan ke dalam kandang Bang, sarang kan. Nah, jadi saya masukkan kandang sarang dengan Bang. Pertanyaannya Bang, siapakah Tuhan di antara kami ini Bang? Siapakah Tuhan di antara kami ini? Ya, kamu adalah Tuhan atas burung itu. Kamu adalah Tuhan atas burung itu. Karena kamu punya kuasa atas burung-burung. Bahkan ketika Adam dan Hawa diciptakan, Adam dan Hawa berkuasa atas burung-burung di udara. Ya, kamu Tuhan. Betul. Karena bicara makna Tuhan itu berkuasa. Diberi kuasa. Apalagi Pak? Oke, jadi Bang, kalau aku singkat aja ya. Arti di dalam saya beragama Islam Bang,
saya dengan Tuhan begitulah dia bang. Kamu Tuhan atas burungmu, ya kan? Iya. Bapak Tuhan atas burungmu. Iya, saya sudah menggaji Bapak Tuhan atas burungnya Bapak, ya kan? Betul. Betul, iya. Jadi ketika Bapak punya burung, Bapak Tuhan atas burungnya Bapak, gitu kan? Simpel kan, tidak usah kaji-kaji Pak. Simpel itu, pola pikirnya simpel banget Pak. Aku kan simpel sih. Iya simpel kan, Bapak membeli burung kan, Bapak membeli burung, Bapak masukkan burung ke dalam kandang, ya. Bapak Tuhan atas burungnya Bapak, selesai. Ya udah, makanya bang saya sampaikan tadi, begitulah prinsip keagamaan saya kepada Tuhan, bang. Nah, prinsip keagamaan prinsip keagamaan Bapak terhadap Tuhannya Bapak. Apakah Tuhan Bapak beragama? belum sampai ke sana kita bang. Hah? Tuhannya Bapak beragama atau tidak? Saya tanya. Tuhannya Bapak beragama atau tidak Pak? Tidak. Hah? Tuhannya Bapak tidak beragama, berarti Tuhannya Bapak, Tuhannya Bapak tidak beragama. Coba. Betul. Ya kan? Baru lantas. Oke. Kalau Tuhannya Bapak tidak beragama, berarti Tuhannya Bapak itu berkuasa. Ya. Betul? Oke. Betul. Oke. Pertanyaan saya kepada Bapak. Ya. Di mana di dalam Taurat Nabi Musa dijanjikan agama Islam? Atau di dalam Taurat Adam dijanjikan agama Islam? Jika Islam itu adalah rahmatil alamin, di mana Islam itu ada? Ya di makhluk lah bang. Maka saya tanya, Islam kan agama. Contohnya. Jadi tanpa Islam agama yang diridhoi, oke? Jadi tanpa Islam agama yang diridhoi, tidak seorang pun masuk surga. Sepakat? Tidak seorang pun masuk surga karena Islam adalah agama yang diridhoi. Surahnya. Oke, lanjut. Oke. Tunjukkan data dalam Al-Quran ya, bahwa atau di mana Musa itu beragama Islam sehingga Musa itu diridhoi. Bang. Supaya saya kan mengikuti Musa, saya ingin mengikuti Abraham. Ya. Sinyal Bapak agak susah Pak. Sinyal Bapak agak susah Pak. Perbaiki dulu sinyalnya Pak ya. Perbaiki dulu sinyalnya ya. Kayaknya saya kena pelanggaran guys. Kayaknya saya harus keluar dulu kayaknya ini ya. Turun. Tapi kita coba aja ya. Karena pelanggaran ya. Saya kena pelanggaran guys kayaknya. Coba kita bahas tentang Islam ya. Saya kena pelanggaran guys. Kita kencangkan tap layar teman-teman. Saya kena pelanggaran kayaknya. Ya, peringatan suara. Oh ya Tuhan. Halo. Saya bahas apa ya tadi ya? Halo Hasan, Islam Kristen. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikum. Ya, silakan. Makasih teman-teman mawar-mawarnya. Islam. Oke, gimana? Tunjukkan apa yang kamu tanyakan ke saya. Daripada saya tanya kamu nggak bisa jawab. Apa yang mau kau tanyakan? Apa yang mau kau tanyakan? Pak, apa yang mau ditanyakan Pak? Apa ya? Makasih. Kalau masalah ketuhanan itu udah apa ya? Udah gak ada titik temunya kayaknya. Ya memang tidak ada titik temu. Titik temunya adalah kamu membuktikan Tuhan kamu ada. Itu aja sih Bang. Coba Abang mengerti Bang.
Titik temunya adalah ketika abang mengetahui bahwa Tuhan abang itu ada. Ya dengan bukti-bukti adanya alam semesta ini, Bang. Pak, Bapak sebelum Al-Quran menuliskan bahwa alam semesta ini ada, atau Al-Quran menuliskan alam semesta ini ada, Alkitab jauh ribuan tahun sudah menuliskan bahwa alam semesta ini ada. Kalau maksud abang ini butuh pembuktian kalau Tuhan itu pembuktiannya adalah bukti Allah itu ada berdasarkan nabinya. Itu aja yang sering saya tanya. Bukan membuktikan itu Tuhan nampak gitu, bukan. Tuhan nampak Allah Abraham. Kita itu. Tuhan pernah menampakkan diri kepada Abraham loh dalam Taurat. Nabimu dalam menampakkan diri nggak? Allahnya menampakkan diri nggak kepada nabimu? Siapa buktinya? Siapa saksinya? Cuman di Sidratul Muntaha itu di saya tanya siapa saksinya? Atas langit ke-7. Iya, di atas langit ke-7. Siapa saksinya? Cuman cukup Allah yang saksi, jadi saksi. Nggak bisa, Pak. Ketika Musa Allah menampakkan diri kepada Abraham, itu ada saksinya, Pak. Bahkan ada Sarah istrinya di situ, Pak. Nah, Muhammad ketika dia naik ke langit ke-7, itu siapa saksinya yang melihatnya? Makanya kita melihat ini. Bapak nonton nggak debat Guru Gembul dengan Ustadz Wafi kemarin? Ustadz Wafi itu dijadikan sate sama Guru Gembul. Kenapa? Wafi nggak sanggup membuktikan secara ilmiah. Kalau berbicara tentang ilmiah, berarti ada saksinya yang melihat segala sesuatu. Kalau hanya mimpi, itu bukan ilmiah, Pak. Makanya Alkitab itu selalu ada saksinya karena ada ilmiah, Pak. Nah, ketika Muhammad bertemu dengan Allah di langit ke-7, ada nggak tertulis dalam Al-Quran rupa Allah seperti apa, bentuk Allah seperti apa? Kan udah dijelaskan kalau Tuhan tidak bisa diserupakan. Kalau tidak bisa diserupakan, ada wujud nggak? Ada wujud nggak? Zatnya. Muhammad lihat zatnya nggak? Di situ ada hijab. Kalau bisa melihat zatnya, berarti berbentuk dong. Tidak melihat. Saya ikut. Kalau Muhammad bisa melihat zatnya Allah, berarti berbentuk dong Allahnya. Di situ ada hijab, Bang. Ngerti hijab? Bentuknya gimana? Ada hijab, ada penghalang. Ada penghalang. Ya, siapa saksinya? Gak ada saksinya, Pak. Itu ada di hadis ya, apa namanya? Saya nggak tanya hadis, saya tanya saksinya siapa. Makanya kita butuh iman, Bang. Enggak, Pak. Itu namanya iman buta. Kalau berdiskusi tanpa sebuah data, itu namanya iman buta, Pak. Makanya ketika Yesus gini kan, Pak, ketika Yesus memberikan mujizat, air diubah menjadi anggur ketika pesta di Kana, itu ada mujizatnya, Pak. Ada saksinya banyak orang. Muhammad mujizatnya berarti apa? gak butuh iman itu, Bang. Berarti udah gak butuh iman. Kami beriman berdasarkan apa yang tertulis dan apa yang disaksikan, bukan apa yang tidak disaksikan. Kalau beriman tanpa apa yang tidak disaksikan, berarti itu iman buta, Pak. Kalau udah disaksikan, ada bukti, udah itu bukan iman, udah. Apa buktinya? Itu nyata. Nyata, berarti Yesus nyata. Iya, udah nyata. Nyata. Dia melakukan mujizat itu nyata. Ya udah, itu nyata. Sekarang mujizat dari Muhammad yang nyata itu apa? Kalau nggak nyata berarti buta, iman buta ya. Apa mujizat dari Muhammad yang nyata membuktikan Allah kamu ada? Al-Quran. Saya pun bisa bilang Alkitab itu mujizat, Pak. Saya pun bisa bilang Alkitab itu mujizat, Pak. Apakah Al-Quran tiba-tiba jatuh dari langit, lalu gedebuk, lalu kau bilang itu mujizat karena jatuh dari langit? Gitu. Apakah gitu? Nabi Muhammad juga enggak, apakah seperti itu? Al-Quran jatuh dari langit, lalu kau bilang nih Al-Quran jatuh dari langit gedebuk nih? Enggak, betul. Nah, lalu kalau apa dasarnya kau mengatakan Al-Quran itu mujizat? Kan udah dijelaskan itu di situ. Apa yang dijelaskan? Kalau
mukjizat paling besar Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Al-Quran. Saya pun bisa mengatakan dong Alkitab itu mukjizat Allah yang terbesar. Bisa dong saya klaim kayak gitu. Berarti kamu wajib percaya dong. Karena Alkitab itu mukjizat. Ya seperti ini ya Bang ya. Misalkan enggak, benar gak saya ngomong? Benar gak saya ngomong? Saya pun bisa, orang Buddha pun bisa mengklaim bahwa kitabnya itu mukjizat. Bang ya. Orang Hindu pun bisa mengklaim bahwa kitabnya itu mukjizat. Semua orang bisa mengklaim, bahkan saya pun saat ini bisa mengklaim buku ini adalah mukjizat. Saya pun bisa klaim. Sekarang ketika kamu mengklaim itu harus berdasarkan bukti. Tidak kosong dong. Iya. Sekarang cuman di situ juga Nabi Muhammad juga ada pertanyaan, ditanyakan orang kafir yang lari satu aja belum selesai Pak. Apakah Tuhan turun Pak? Sakit kepala Pak. Ya, ditanya apa jawab apa gitu kan. Ditanya apa jawab apa, kemana-mana Pak. Jangan kemana-mana Pak. Ditanya apa jawab apa. Ditanya apa jawab apa gitu. Oke, halo Pak. Buka kameranya Pak. Pak, jangan dulu musik-musik itu Pak. Jauhkan dulu dari musik-musik itu. Orang tetangga sana itu Bang.